Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar tata bahasa nikah. Apa itu nikah? Simak penjelasan berikut. Nikah digunakan untuk menyatakan sebuah alasan atau sebab dari sebuah tindakan. Yang perlu digarisbawahi di sini bahwa nikah itu sebenarnya bisa digunakan untuk sebuah alasan dan juga sebuah sebab. Sama seperti aso dan oso ya tentunya. Namun ada beberapa keutamaan tata bahasa ini. Di antaranya satu, bisa ditempelkan pada kata kerja, kata sifat maupun kata benda. Ini juga sama sebenarnya dengan aso dan oso. Nah, keutamaan yang lain, yang kedua, nikah bisa digunakan bersama dengan kalimat perintah, larangan atau ajakan. Lihat di sini, bisa digunakan dengan kalimat perintah, larangan atau sebuah kalimat ajakan. Sedangkan aso oso ini tidak bisa, guys. Jadi yang bisa digunakan dengan kalimat perintah, larangan atau ajakan itu hanya nikah, bukan aso ataupun oso. Keutamaan yang ketiga, nikah bisa melekat setelah at atau ot dan get ya pastinya. Sedangkan aso dan oso tidak bisa. Apa ini tanda bahasa at, ot, dan get? At itu penanda lampau dan get itu penanda yang akan datang. Itu bisa ditempelkan dengan tata bahasa nikah. Kalau dengan aso ataupun oso itu jelas tidak bisa ya guys ya. Selanjutnya contoh kata kerja, kata sifat dan kata benda. Rumusnya dulu guys. Jadi di sini kata kerja atau kata sifat kalau akhirannya adalah vokal maka tempelkannya nikah, dan kalau akhirannya konsonan tempelkannya adalah nikah. Akhiran real wajib dihilangkan. Oke. Contoh kalimat yang pertama. Jibi netge oda. Ini kosakata ya. Jibi itu artinya rumah, netge itu artinya terlambat, oda itu datang. Atau di sini kita singkat pulang ya. Jadi kalau diartikan sebenarnya adalah oda datang, netge terlambat, jibi rumah. Terlambat datang ke rumah, bisa diartikan terlambat pulang ke rumah. Kalimatnya gimana? 나는 집이 늦게 오니까 엄마가 화가 났어. 나는 artinya aku, jibi artinya rumah, 늦게 terlambat, onika karena pulang. Jadi kalau diartikan aku karena terlambat pulang, 엄마가 화가 났어. 엄마가 ibu, 화가 났어 marah. Jadi ibu saya marah. Aku karena terlambat pulang, ibu saya marah. Kalimat yang pertama. Selanjutnya Herida mendung. Ini kata sifat kalau sebelumnya kata kerja. Kalimatnya bagaimana? 오늘은 너무 흐리니까 밖으로 나가지 못해요. 오늘은 hari ini 너무 sangat 흐리니까 mendung. Nikah karena hari ini karena sangat mendung. Bakro keluar, naga keluar ya. Cimoteo tidak bisa. Jadi tidak bisa pergi keluar. Hari ini karena sangat mendung, saya nggak bisa pergi keluar. Ini untuk contoh kata sifat. Contoh kata benda, kita lihat di sini kata benda pun bisa. Akhiran vokal tempelkannya nikah. Kalau konsonan tempelkannya adalah i nikah. Jadi ada i di depannya. Contoh diambil dari kosakata iryoil artinya minggu. Contoh kalimatnya neil iryoil nikah. Kengone kaci galeo. Neil besok iryoil nikah karena hari Minggu. Gongwone ke taman gaji bersama kalian maukah pergi. Besok karena hari Minggu maukah pergi ke taman bersama. Saya ulang lagi, besok karena hari Minggu
Maukah pergi bersama ke taman atau maukah ke taman bersama gitu ya. Oke, selanjutnya nikah bisa digabungkan dengan akhiran perintah, ajakan ataupun larangan. Perintah itu yang seperti seo dengan sipsio ini perintah. Kemudian ajakan itu seperti leo, real kayo atau biopsida. Nah, real kayo itu sebenarnya adalah bentuk penawaran ya, sama seperti ajakan. Dan yang terakhir adalah larangan, yaitu seperti jimaseo, ini bentuk larangannya ya. Oke, contoh kalimat. Karena hari ini libur maukah jalan-jalan bareng? Nah, ini contoh yang pertama ya. Karena hari ini libur maukah jalan-jalan bareng? Kalimatnya harus diartikan dari mana dulu? Yaitu dari sebabnya dulu. Sebabnya adalah karena hari ini libur. Jadi fokus bikin kalimat itu cari sebabnya dulu. Nah, artikan dari sini dulu, setelah itu setelahnya ya. Karena hari ini libur, kosakatanya. Nah, karena ini yang kita bahas tata bahasanya. Kemudian hari ini kata waktu bisa dijadikan subjek. Hari ini kata waktu atau keterangan waktu. Liburnya itu kata kerja bisa dijadikan predikat. Jadi ini kalimat yang pertama hari ini tuh kita ambil sebagai subjeknya saja, nggak masalah. Liburnya predikat. Mana dulu, berarti hari ini dulu ya. Hari ini tuh onel karena jadikan subjek, tempelkan en. Libur itu asal katanya adalah swida, libur atau istirahat. Karena jadikan predikat, danya dihilangkan seperti tadi. Kemudian akhiran swi karena vokal, maka tempelkannya langsung nikah. Jadi oneren swi nikah karena hari ini libur. Kalimat yang kedua, maukah jalan-jalan bareng? Maukah itu tata bahasa ajakan ya. Pastinya jalan-jalan itu adalah predikat karena kata kerja. Bareng-bareng itu kalimat imbuhan. Jadi mana dulu ya, pastinya bareng dulu ya, gaji. Kemudian jalan-jalan itu sancak hada menjadi sancak haleo. Yang belum mempelajari tata bahasa Leo, silakan buka video sebelumnya yang pernah saya upload. Jadi kalimat karena hari ini libur maukah jalan-jalan bareng adalah 오늘은 쉬니까 같이 산책할래요? Seperti itu ya guys ya. Contoh yang kedua, tidurlah lebih awal karena besok harus bekerja. Nah, kalimat panjang seperti ini kalau kita tahu cara mengatasi sebuah kalimat panjang itu akan jauh lebih mudah dibandingkan yang tidak tahu rumusnya. Rumus yang pertama, cari sebabnya dulu. Biasanya itu ada kata tata bahasa di tengahnya ya. Jadi kalimat seperti ini cari alasannya dulu. Di sini ada karena besok harus bekerja. Di sini ada karena tata bahasa. Besok itu keterangan waktu kita bisa jadikan subjek boleh, keterangan waktu. Harus itu tata bahasa juga, harus bekerja berarti di sini predikatnya harus bekerja. Jadi mana dulu pastinya keterangan waktu. Besok itu nail, kemudian bekerja itu irel hada menjadi irel heaha. Tata bahasa harus ya heaha. Silakan buka sebelumnya tata bahasa yang pernah saya upload. Kemudian karena itu nikah. Jadi karena besok harus bekerja, nail irel heaha nikah, nail irel heaha nikah, seperti itu. Kemudian tidurlah lebih awal. Tidurlah itu predikat, lebih awal itu keterangan ya, maksudnya kayak keterangan konjungsi. Lebih awal. Jadi mana dulu, pastinya lebih awal dulu ya, karena di sini predikat itu taruhnya di belakang. Lebih awal itu ilcik, tidurlah jumusida menjadi jumuseo karena bentuknya halus boleh ya. Ini jumuseo bentuknya halus. Jadi kalimat tidurlah lebih awal karena besok harus bekerja. Bahasa Koreanya adalah nail iral hihanika ilcik jimuseo. Seperti itu guys. Contoh yang lain, karena cuacanya panas banget, pergilah dengan membawa payung. Nah, ini pun kalimatnya panjang, tapi yang tadi saya katakan kalau Anda tahu rumusnya itu sangat mudah. Mana dulu, pastinya adalah karena cuacanya panas banget.
Ini kalimat yang pertama. Cuaca panas banget gitu ya. Cuaca itu kata bendanya atau bisa dijadikan sebagai subjeknya boleh. Panas itu predikat, kalau banget itu kata imbuhan. Jadi mana dulu cuacanya dulu ya, yaitu nalsiga cuaca, kemudian cam itu ini kata banget ya atau sangat. Kemudian panas itu dopta. Dopta menjadi dounika ya. Danya dihilangkan akhiran biap. Kalau akhiran biap dengan tata bahasa ini untuk kata sifat, biapnya itu harus dirubah dulu menjadi huruf U. Ingat ya, biapnya berubah dulu menjadi huruf U, kemudian ditemukan dengan nika, menjadi dau nika. Nah, jika camdo nika, karena cuacanya panas banget, pergilah dengan membawa payung. Pergilah dengan membawa payung, payung itu objeknya. Kemudian pergi dengan membawa itu gajiku gade ya, satu kosakata gajiku gade nih, gajiku ga, tambahkan da saja. Usanal gajiku gaseo. Nalsiga jam tonika usanal gajiku gaseo. Karena cuacanya panas banget, pergilah dengan membawa payung. Contoh selanjutnya, jangan menyeberang sembarangan karena banyak kendaraan. Kalimat yang pertama pastinya dari tata bahasa dulu ya, atau dari kalimat sebab dulu. Karena banyak kendaraan. Banyak itu predikat, kendaraan itu sebagai subjeknya. Kendaraan, 차량, karena jadikan subjek, tempelkannya i karena akhirnya konsonan. Banyak itu manta, akhiran konsonan setelah dihilangkan tambahkannya enika. Jadi karena banyak kendaraan, 차량이 많으니까. 차량이 많으니까. Kemudian jangan menyeberang sembarangan. Menyeberang itu predikatnya, kemudian sembarangan itu keterangannya. Sembarangan itu mudan, menyeberang itu weng dan hada, menjadi weng dan hajimasyo. Bentuk larangannya adalah jimasyo. Jadi kalimat jangan menyeberang sembarangan karena banyak kendaraan, bahasa Koreanya adalah 차량이 많으니까 mudan weng dan hajimasyo. Kalimat selanjutnya, 아까 많이 먹었으니까 집중하게 일을 할 수가 없어요. Ini kalimat yang tadi ya, yang bisa ditempelkan bentuk lampau ini ya. Aka itu tadi, mani itu banyak, mogosenika, mukta katanya adalah makan, nikah karena tadi makan banyak, atau tadi karena banyak makan. Ini bentuknya lampau ya, bentuknya lampau karena ada tata bahasa ot ya, penanda lampau. Tadi karena banyak makan. 집중하게 itu artinya konsentrasi. Ada ge di sini artinya dengan, ge di sini artinya dengan. Iral suga, iral bekerja, suga opsoya artinya tidak bisa. Jadi kalimat 집중하게 iral suga opsoya tidak bisa bekerja dengan konsentrasi. Jadi kalimat 아까 많이 먹었으니까 집중하게 일할 수가 없어요. Tadi karena banyak makan, saya tidak bisa bekerja dengan konsentrasi. Nah, seperti itu guys. Oke guys, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari dalam penulisan atau ucapan saya. Mohon dimaklumi. Kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.